Dan inilah yang diajarkan oleh para guru-guru satu orang Habib, yang pada malam ini alhamdulillah kita merasa bangga dengan berziarah kepada makamnya, dan merupakan sebuah kabar gembira sebetulnya bagi warga Aceh. Karena apa? Kalau di Jawa mereka merasa mulia dengan Wali Songo, tapi Aceh harus merasa mulia dengan Tengku Dianjur. Kenapa beliau? Karena beliau yang merintahkan untuk pergi ke Aceh itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Harusnya kita paham, kita pelajari apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi, dan hasil itu mengambil sebuah hikmah yang sangat besar daripada kejadian ini, di mana ada 4 orang, kata Al-Habib Al-Habsyi dan kitab Kunuzus Sa'adah. Ini 4 orang ini berikrar, berjanji sesama santri semuanya berangkat ke Madinah dari Hadramut untuk melaksanakan dan menerapkan semua isi dari kitab Hidayatul Hidayah Imam Ghazali dari awal sampai akhir, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, semua diajarkan dan ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah. Semua itu adalah sunnah-sunnahnya Nabi. Mulai mau makan, mulai mau sholat, mulai mau amal apa saja diamalkan. Dan mereka berjanji untuk saling mengingatkan, semuanya diamalkan. Doa-doanya semua diamalkan. Subhanallah, tidak berlalu waktu 3 bulan kecuali mereka ini melihat langsung Nabi Muhammad SAW. Bukan bermimpi. Ketika mereka sedang tahajud, tiba-tiba Nabi SAW hadir. Nah, coba lihat, yang semacam ini adalah karomah yang tampil pada aulia. Karomah itu ada dalam Al-Quran, karomah itu ada dalam hadis. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau orang tidak percaya kepada karomah mutawatirah, maka dia keluar daripada Islam. Kenapa? Disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam Al-Quran. Apa yang terjadi pada Sayyidatuna Maryam binti Imran? Semua karomah. Sayyidina Zakaria setiap masuk ke kamarnya, ternyata buah-buahan yang tidak ada di zaman itu ada. Padahal dia seorang wanita, mana ada Nabi perempuan? Berarti apa yang terjadi pada beliau? Karomah. Ada di dalam Al-Quran. Kemudian Ashabul Kahfi 309 tahun tidur. Yang beliau ini termasuk yang melihat Nabi SAW langsung. Kemudian 3 orang ini dari habaib, 1 daripada masyayikh, tidak disebutkan siapa beliau ini. Yang 3 habaib ini, yang pertama Habib Rahman bin Mustafa Al-Idrus, yang kedua Habib Soleh Al-Jufri, yang ketiga ini Habib Bakar Aceh. Habib Bakar ini kasih masih, Habib Rahman bin Mustafa dikasih notes, sedangkan Al-Habib Soleh Al-Jufri kasih tongkat oleh Nabi SAW. Masing-masing diperintahkan untuk pergi ke kota-kota yang berbeda. Habib Rahman bin Mustafa pergi ke Mesir, kemudian Habib Soleh Al-Jufri pergi ke India, sedangkan Habib Bakar diperintahkan untuk pergi ke Aceh. Apa yang terjadi? Ternyata yang diberikan Nabi SAW itu adalah sebuah bentuk karomah yang Allah berikan kepada mereka semuanya melalui Nabi Muhammad SAW. Habib Rahman bin Mustafa itu